Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Hari ini kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar, dengan materi hari ini yaitu makna hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak ibu dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Kemudian, anak-anak ibu diharapkan dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Baiklah, kita sama-sama perhatikan gambar yang ibu sajikan. Kita lihat telah terjadi gunung meletus, gunung berapi, kemudian kebakaran, banjir, serta gempa bumi. Semua peristiwa ini terjadi merupakan salah satu bukti adanya hari akhir. Makna hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Pada hari akhir itu seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Dan tidak ada lagi kehidupan di dunia setelah hari akhir atau hari kiamat. Kita saksikan ya, begitu dahsyatnya hari akhir. Hari kiamat diawali oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Nabi sendiri pun, orang yang paling dekat dengan Allah, tidak mengetahui kapan hal itu terjadi. Pada penjelasan tentang bumi akan terangkat dan terguncang hebat hingga hancur lebur, jelaskan pada surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Kita harus yakin dan percaya akan adanya hari akhir, karena ini merupakan salah satu dari rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir bisa juga diartikan dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang hari di mana kehidupan akan berakhir.
Mengimani hari akhir juga bisa diartikan meyakini sepenuhnya akan ada pembalasan seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Setelah hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia hanya memikirkan dirinya sendiri atau hukuman atau hadiah yang diperolehnya. Nanti manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dan di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatan selama hidup di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka ia akan mendapatkan surganya Allah, dan bagi orang yang ingkar dan beramal buruk, maka akan mendapatkan neraka. Peristiwa hari akhir disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah. Sama-sama kita baca surah Al-Qari'ah ya nak, 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah. Artinya, ayat pertama menjelaskan tentang hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Manusia itu terbang seperti anai atau laron. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Dengan mengetahui dan membaca surah Al-Qari'ah tersebut, mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memanfaatkan hidup ini dengan lebih baik lagi. Kita masuk ke macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir terdapat 2 macam kiamat. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Artinya, sebagian alam semesta ini akan hancur karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga terjadilah kecelakaan. Hal ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Membakar hutan dan menembang pohon yang tidak terkendali, sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di kali sehingga mengakibatkan banjir. Itu adalah salah satu contoh terjadinya kiamat sugro.
Kiamat sugro bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Kemudian kita masuk ke kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak. Seperti matahari, bumi, planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Kelak di hari akhir setelah alam semesta ini hancur, manusia nanti akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadinya. Tanda-tanda hari akhir. Anak-anak tahu kan? Tanda-tanda gunung yang akan meletus. Bagi anak-anak yang tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung tentu saja tidak mengalami tanda-tanda gunung yang ingin meletus. Tetapi bagi anak-anak yang tinggal di kaki gunung berapi tentu saja mengetahui. Karena ada peringatan-peringatan dari petugas pemerintah atau pengawas gunung berapi. Misalnya ketika letusan gunung berapi tersebut sering terjadi air sungai yang mengalir, hewan buas sudah turun ke desa dan sebagainya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut, antara lain yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat-maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Adanya laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya. Dan lain-lainnya. Tanda-tanda kiamat kubro diantaranya yaitu munculnya binatang yang dapat berbicara, munculnya bangsa Yajus dan Ma'jus, kemudian munculnya Dajjal, serta matahari terbit dari barat. Selain itu juga munculnya kabut atau dukhon, turunnya Nabi Isa, dan turunnya Imam Mahdi. Maka tempat surga dan neraka tergantung dari perbuatan yang dilakukan manusia selama di dunia. Surga adalah tempat untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh, serta orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan neraka untuk orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meyakini adanya Allah, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah, dan tidak yakin dan percaya bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini.
Hikmah beriman kepada hari akhir yaitu dengan mengetahui hari akhir, maka akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kemudian bertambah semangat dalam melakukan amal kebaikan. Menghindari perbuatan yang dilarang Allah seperti mencuri, berkelahi, memfitnah atau menuduh orang, minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, dan lainnya. Selain itu, bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah, serta tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR, melaksanakan puasa, dan lainnya. Latihan soal untuk hari ini yaitu yang pertama, iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kedua, jelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, sebutkan 4 contoh kiamat kecil. Yang keempat, ceritakan peristiwa hari kiamat. Kemudian sebutkan 4 contoh kiamat sugro. Lalu sebutkan 4 tanda-tanda kiamat besar. Sebutkan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. Dan yang terakhir, jelaskan pengertian kiamat sugro. Assalamualaikum warahmatullahi